Perkenalkan, nama saya Desinta Mora Merliani Putri dengan NIM belakang 1234. Baik, perkenalkan nama saya Komawinda Sadarahaini, NIM 1026. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Degita Darmayanti, NIM 18170510668. Di sini, saya sebagai penyaji pertama. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu pengertian dan arti penting manajemen strategik internasional. Pengertian dari manajemen strategi internasional yaitu suatu pengelolaan transaksi bisnis dengan berbagai pihak dengan lebih dari satu negara, meliputi pembelian barang dari satu negara yang dikirimkan ke negara lain untuk dilakukan proses dengan tujuan dapat dikirim kembali ke suatu negara dalam bentuk produk yang sudah jadi dan siap untuk dijual secara retail. Mendirikan pabrik di negara lain dengan alasan pembayaran buruh lebih rendah atau peminjaman uang dari suatu bank di suatu negara untuk membiayai operasional di negara lain. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam bisnis internasional yaitu yang pertama ekspor. Ekspor yaitu kegiatan penjualan barang dari suatu negara dikirim ke negara lainnya. Yang kedua, ada impor. Impor adalah pembelian suatu produk dari negara lain yang dibeli dengan tujuan dikonsumsi di negara sendiri. Selanjutnya ada investasi luar negeri. Investasi luar negeri yaitu penanaman modal oleh suatu negara di negara lain yang berupa investasi langsung atau foreign direct investment maupun investasi portofolio di luar negeri atau forex portfolio investment. Investasi langsung seperti properti, aset, pabrik, kantor, perwakilan perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan investasi portofolio seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. Yang keempat ada lisensi luar negeri. Lisensi luar negeri yaitu perjanjian kontrak di mana perusahaan di suatu negara membeli lisensi penggunaan hak atas kekayaan intelektual seperti penggunaan paten, merek dagang, dan nama merek. Selanjutnya ada waralaba internasional. Waralaba internasional yaitu bentuk khusus dari lisensi luar negeri di mana perusahaan di suatu negara bertindak sebagai pemberian otoritas bagi perusahaan lain di luar negeri untuk menggunakan sistem operasi franchisor termasuk nama merek, merek dagang, dan logo perusahaan franchisor. Selanjutnya ada kontrak manajemen internasional. Kontrak manajemen internasional yaitu perjanjian kontrak di mana perusahaan di suatu negara menyetujui untuk mengoperasi berbagai fasilitas atau menyediakan jasa manajerial kepada perusahaan di negara lain dengan menerima pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak manajemen. Selanjutnya, ada kontrak manufaktur. Kontrak manufaktur adalah perjanjian kontrak di mana perusahaan manufaktur di suatu negara mengalihkan proses manufakturnya, baik itu sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan yang ada di luar negeri. Lalu, ada turnkey project, yaitu perjanjian kontrak di mana suatu perusahaan akan menyetujui untuk mengerjakan desain keseluruhan, mengerjakan konstruksi, dan membangun fasilitas yang kemudian diserahkan kepada pembeli jika sudah siap dioperasikan. Dan yang terakhir ada patungan atau joint ventures, yaitu perjanjian antara dua atau lebih perusahaan untuk melakukan kerjasama dan membangun kepemilikan bersama yang terpisah dari perusahaan induknya. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategik internasional. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor domestik dan juga ada faktor internasional. Nah, faktor domestik ini yaitu faktor yang berasal dari internal perusahaan atau internal suatu negara yang dapat mempengaruhi keputusan strategi internasional organisasi bisnis dalam memasuki pasar negara tujuan. Sedangkan faktor dari internasional yaitu faktor yang berasal dari lingkungan internasional yang dapat mempengaruhi keputusan strategi internasional organisasi bisnis dalam menguasai pasar internasionalnya. Faktor-faktor
Domestik ini terdiri dari pemerintahan tempat perusahaan beroperasi, yang kedua, mata uang negara tersebut, ketiga, sistem akuntansi yang berlaku, keempat, sistem hukum dan politik yang berlaku, kelima, bahasa dan budaya yang cenderung homogen secara komparatif. Nah, sedangkan faktor dari internasional ini meliputi keterlibatan banyak pemerintahan dari berbagai negara, melibatkan banyak mata uang, melibatkan banyak sistem akuntansi, melibatkan banyak sistem hukum dan politik, serta keberagaman budaya dan bahasa dari berbagai negara. Baik, saya mulai dari sumber-sumber keunggulan bersaing, yaitu terbagi ke dalam 3 sumber. Yang pertama ada efisiensi secara global, yang kedua ada fleksibilitas multinasional, dan yang ketiga ada pembelajaran secara mendunia. Yang dimaksud dengan efisiensi secara global merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menentukan lokasi di berbagai negara. Dan yang kedua yaitu ada fleksibilitas multinasional, di mana kemampuan perusahaan dalam memasuki suatu negara dengan menentukan atau mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Ada yang ketiga yaitu ada pembelajaran secara mendunia, di mana ini diperoleh oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis internasional. Dan selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan strategi internasional yang terbagi ke dalam empat tahapan. Yang pertama yaitu ada strategi korporasi, strategi bisnis, strategi fungsional, dan yang terakhir ada strategi riset dan pembangunan. Baik, yang pertama yaitu ada strategi korporasi, terbagi menjadi 3 strategi. Yang pertama yaitu ada strategi tunggal, merupakan perusahaan yang bergabung pada satu perusahaan. Dan yang kedua yaitu ada strategi diversiasi yang terkait dengan bisnis dari perusahaan inti perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada strategi diversifikasi yang tidak terkait dengan inti perusahaan. Dan yang kedua yaitu ada strategi bisnis, yaitu terbagi ke dalam 3 strategi. Yang pertama yaitu ada strategi diferensiasi, yaitu membangun dan mempertahankan citra baik perusahaan dalam produk atau jasa. Dan yang kedua yaitu ada strategi kepemimpinan biaya yang berfokus pada pencapaian prosedur operasi. Dan yang ketiga itu ada strategi fokus, di mana ini mencocokkan produk tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Dan yang ketiga itu ada strategi fungsional yang terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada strategi keuangan, di mana perusahaan mengembangkan strategi finansial perusahaan. Dan yang kedua yaitu strategi pemasaran. Ini berfokus pada pendistribusian produk atau jasa. Dan yang ketiga itu ada strategi operasi, di mana ini merupakan pembentukan perusahaan bagi produk atau jasa. Dan yang keempat yaitu ada strategi sumber daya manusia, yaitu yang berfokus pada orang-orang yang telah bergabung di dalam suatu organisasi. Dan yang keempat yaitu ada strategi riset dan pembangunan, di mana ini berkaitan dengan besarnya dan arah investasi perusahaan. Baik, sekian yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan membahas materi yang keempat, yaitu mengenai alternatif pilihan keputusan strategis. Perusahaan multinasional biasanya menggunakan 1 dari 4 alternatif strategi dalam usaha mereka menyeimbangkan 3 tujuan, yakni efisiensi global, fleksibilitas multinasional, dan pengetahuan global. Yang pertama, alternatif strategis peniruan negara asal. Dalam pendekatan ini, perusahaan menggunakan kompetensi inti atau keunggulan khusus perusahaan yang dikembangkan kompetensi inti di negara asalnya sebagai senjata bersaing dari luar negeri yang akan dimasukkannya. Yang kedua, strategi multidomestik. Strategi ini merupakan alternatif kedua yang tersedia bagi perusahaan internasional. Yang ketiga yaitu strategi global. Strategi global adalah filosofi alternatif yang ketiga yang dapat digunakan oleh perusahaan internasional.
Yang keempat, strategi transnasional. Perusahaan transnasional biasanya berusaha mengkombinasikan keuntungan dari efisiensi skala global. Materi yang kelima yaitu komponen strategi internasional. Komponen strategi internasional dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, komponen kompetensi unik atau distinctive competence. Yang kedua, lingkup operasi atau scope of operation. Yang ketiga, penggunaan sumber daya atau research development. Yang keempat, sinergi. Materi yang selanjutnya yaitu pengembangan strategi internasional. Perusahaan biasanya menghasilkan manajemen strategi internasional dalam 2 proses, yaitu formulasi strategi dan implementasi strategi. Secara sederhana, dapat diartikan formulasi strategi untuk memutuskan apa yang dilakukan dan implementasi strategi yang melakukannya. Dalam implementasi strategi, perusahaan mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan. Taktik tersebut antara lain yang pertama, menyusun pernyataan misi menentukan nilai, sasaran, dan arah perusahaan. Yang kedua, melakukan analisa SWOT, melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan untuk mengidentifikasi SWOT. Yang ketiga, membuat tujuan strategis. Yang keempat, mengembangkan taktik goals dan plan. Yang kelima, menyusun kerangka kerja pengendalian, merumuskan sistem dan operasi manajerial dan organisasional. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.